Keberadaan nelayan di pesisir Teluk Mandar, Sulawesi Barat bukanlah hal yang baru. Hal ini ditandai dengan pernyataan tentang Lopi Sande yang dikenal sebagai perahu khas Mandar yang muncul pada dasawarsa 930-an, yang dikembangkan oleh salah seorang pembuat lopi dari tanah Mandar dan diklaim sebagai perahu tercepat di Nusantara. Hingga kemudian kegiatan melaut di tanah Mandar dilakukan secara turun-temurun karena dipengaruhi oleh faktor geografis dan lingkungan. Keberadaan nelayan di pesisir Teluk Mandar, Sulawesi Barat bukanlah hal yang baru. Hal ini ditandai dengan pernyataan tentang Lopi Sande yang dikenal sebagai perahu khas Mandar yang muncul pada dasawarsa 930-an, yang dikembangkan oleh salah seorang pembuat lopi dari tanah Mandar dan diklaim sebagai perahu tercepat di Nusantara. Hingga kemudian kegiatan melaut di tanah Mandar dilakukan secara turun-temurun karena dipengaruhi oleh faktor geografis dan lingkungan. Kegiatan melaut ini dilakukan secara individu dan ada pula yang berkelompok. Yang individu biasanya menangkap ikan hanya di dekat bibir pantai. Jenis nelayan ini disebut dengan malakdu, malayur, mapuka, dan sebagainya. Dan nelayan yang berkelompok biasanya lebih jauh lagi daripada yang individu. Terkadang mereka kembali ke rumah jika sudah cukup 1 minggu. Bahkan bisa 1-2 bulan. Hasil yang didapatkan dalam 1 kali pelayaran ini biasanya akan disimpan atau dikumpulkan sementara waktu di rumah penggawa. Ngana merandang. Wah iya na masa sana mimo bulan tahun 2008 tahun 82 na bulan kamu sasi. Oh, masa mi tahu di buang? Iya, tak lebih saya mandi uawa. Ya sandawar ini bakul yang itu tual loy. Masa bini oh, nakasab mo itapa manuwi ngapui, kada sanda kada nang dia. Sabatun taruh biasa bakulan na tangalo na. Mana? Kada 100.000. Bisa di 150. Bila di 30.000 sang kir kanal. Apa tu taruh mah balik na ba? Malam ba dong satu. Apa di narikeng? Iya. Indo lang yun maparina mo anda boy mengisikan cuaca. Kan yani kayak Boleh cuaca deh. dari cuaca maparina. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghasilan nelayan dan keluarganya sendiri adalah perubahan cuaca. Ketika angin cukup kencang di laut, nelayan kadang tak pergi melaut. Tapi harga ikan dipasarkan lebih mahal dari biasanya. Tapi ketika cuacanya aman dan cukup banyak tangkapan nelayan, maka penghasilan akan lebih sedikit daripada biasanya. Dan saking banyaknya ikan yang didapat, terkadang ikan-ikan itu tidak tahu mau diapakan. Maka dari itu biasanya istri nelayan mengolahnya menjadi bau tapa.
Mi apa paro pura harus mampu kita tanduk oleh tama. Boleh Pak Mi. Kena musa nih. Pokok so tahu mampu sale pale pan. Ayo buat tiga pala dulu di toba dan nega toba. Sunar ura do. Main dari sarapil le pala duna. Datam dan oleh mau main amalia. Hai, nah sana masahana do angin no. Musa siapa tahu sana bang? Pan maladu nah layang. Oh, di jenis nari bang. Yo. Maaf pila dia. Itu pa makai bulalia. Si siapa bos setia saya nih? Sekitar kalau jang itu ini nama lain umum. Mau biri ini. Kecuali soto repok karao biasanya soto ya kita tahu jang 4 subuh. Ya udah pipulat ta jang 4 sore soto nya karao. Sisa waktu itu asa polen na bang? Lama tak bisa nih. Kadang 20.000, kadang 100.000. Apa tuh tadi lagi kendala na bang? Lama tak masasi. Ya masuk karena riking. Kendala na bang? Pembalinya tuh dia. Pembina Iya. ya dari cuaca. Cuaca Tidak di- mendeksikan cuaca ya. Nabung itu nyakit. Selain itu, hasil tangkap biasanya juga langsung dijemput oleh Papa Lele yang sudah menunggu di mana kapal akan berlabuh. Kemudian mengantarkan ikan-ikan dan hasil tangkapan lainnya ke pasar. Namun, sebelum menyerahkan hasil tangkap kepada Papa Lele, biasanya punggawa akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai harga pasar untuk hasil tangkapan mereka. Hasil tangkap yang sudah dibagikan tersebut dijual oleh para istri-istri nelayan. Selain itu, seorang istri nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mereka berdagang ataupun memproduksi minyak kelapa. Adapun kegiatan para istri nelayan di Tanah Mandar ketika para suami tengah melakukan kegiatan melaut disebut Sibali Parri. Sibali Parri merupakan ajaran leluhur masyarakat Tanah Mandar yang menganggap bahwa tanggung jawab dalam sebuah keluarga tidak semata-mata hanya berada di pundak suami, melainkan juga ditanggung oleh para istri. Selain mengolah ikan hasil tangkapan para nelayan, salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu daerah pesisir di Sulawesi Barat adalah menenun. Bukan hanya sekedar kegiatan, mereka melakukan ini sebagai mata pencaharian tambahan guna membantu suami dan keluarga mereka. Teguh pendirian kalau sudah AA. Seluruh rangkaian Nggak boleh aktivitas biar apa? tersebutlah Masih yang ya. disebut sebagai Nah, Sibali ini Parri. ya, makanya itu. Mempunyai Parara suami itu yang hitam, berprofesi hitam sebagai hitam. seorang pelaut Kecuali Parara, kecuali saya mengharuskan Parara para ibu di Tanah Mandar setelah untuk kuat klasik. dan sabar Itu bisa karena kita mereka biasa harus pernah ditinggalkan gambar di logo rumah video. oleh suami mereka Populer nih itu masuk kategori selama populer nih karena beberapa Bambi hari, nih. Populer kan lahir setelah bahkan era modern. sampai beberapa Ya. bulan Memang DT ada untuk beberapa memperoleh rezeki kain yang yang sudah bagi nah keluarga. bereskan atau nah kasih jadi satu. Oh, berarti anu ini. Iya tahu gak tidak amin. Tidak setengah mati tahu gak suaminya kerja. Bisa juga kerja sendiri di rumah mereka tidak mesti mengharapkan
dari suami, siapa tahu suaminya tidak ada ini. Jadi rata-rata ini sangat tadi dua di apa dia benar. Heeh. Apalagi kan di Rwanda pernah di keuangan, oh dia pakai pegawai negeri. Di sini kan daerah pesisir semua, jadi fokusnya ke nelayan saja, tangkap ikan. Sekarang macam-macam nih pekerjaan, terbuka lebar nih. Makanya ini hampir punah. Jadi setahuku kayaknya di bawah aku nggak ada mie, karena semua ya bagus sih kalau pendidikan karena meningkatkan kesejahteraan sosial yang lebih ini ya, kesejahteraan keluarga yang lebih misalnya lebih mapan kah atau apa. Karena kalau ini yang mau diharap sebenarnya kalau di bandar ini sebenarnya hanya kerja sampingan supaya ibunya tidak pergi bergosip, supaya lebih berfaedah di rumah. Berbicara mengenai pendidikan, masyarakat setempat terutama di pesisir masih kurang dilirik. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015 yang mencatat angka buta huruf di Indonesia mencapai 3,6 juta jiwa. Selain itu, Sulawesi Barat mengalami peningkatan angka buta huruf 4,6%. Data tersebut menjadi indikator pendidikan Indonesia yang masih terbelakang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu biasanya pemuda yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan karena dituntut oleh faktor ekonomi. Selain itu, juga marak terjadi perkawinan anak, dikarenakan motivasi belajar masih kurang serta tuntutan ekonomi. Pernikahan usia anak di Sulawesi Barat cukup tinggi. Menurut data BPS ada sekitar 19,2% penduduk Sulawesi Barat yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun. Hal itu membuat Sulawesi Barat menduduki peringkat ketiga tertinggi angka perkawinan anak di bawah umur setelah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tingginya angka pernikahan anak tentu efek yang buruk dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Melihat kenyataan tersebut, masih ada salah satu permasalahan yang timbul juga karena kurangnya kesadaran akan pendidikan yang berakibat pada kurangnya edukasi dan perhatian terhadap lingkungan, utamanya masalah sampah. Sampah sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tak kunjung memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dapat diketahui, Indonesia merupakan negara kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Sampah plastik yang dihasilkan Indonesia sebesar 187,2 juta ton. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati atau United Nations Convention on Biological Diversity pada 2016, sampah di lautan telah membahayakan lebih dari 800 spesies. Bertolak dari berbagai problematika yang melingkupi kehidupan manusia pesisir ini, ada harapan kehidupan yang terbentang bagaikan lautan yang senantiasa mereka arungi. Nelayan sangat berharap kepada bangsa ini untuk selalu peka akan kondisi sosial dan bergotong royong untuk ikut mensejahterakan bangsa. Bersama-sama ikut andil membangun, yakni masyarakat Indonesia umumnya, khususnya pemerintah kepada nelayan, agar nelayan bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan pangan dalam hal hasil laut kepada seluruh bangsa ini dengan baik. Dengan penuh cinta kami sebut sebagai pahlawan garda terdepan untuk memberikan sumber protein dan gizi bagi generasi bangsa ini. Semoga setiap tetes keringatmu akan menjadi berkah tersendiri para pahlawan. Jayalah nelayan, jayalah
Indonesia. Mana peladu.